Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Pada Minggu Advent yang kedua ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang damai sejahtera. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari video YouTube ini, satu pujian yang sangat indah dengan judul Di Malam Sunyi nan Cerah dari KPPK nomor 105. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 3 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, pada saat ini kita banyak menyaksikan di televisi bagaimana calon presiden dan wakil presiden memberikan janji-janji dan program-program mereka. Ada yang memberikan janji akan memberikan dana untuk pinjaman usaha, ada juga yang memberikan janji akan menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Jadi intinya para calon presiden ini, mereka memberikan janji-janji kepada masyarakat akan adanya sebuah kehidupan yang sejahtera, sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Tetapi apakah ketika mereka nanti terpilih, maka janji-janji itu akan terpenuhi, akan mereka genapi, atau kalaupun mereka punya keinginan untuk menggenapi, apakah mereka sanggup untuk menggenapi akan janjinya itu untuk mensejahterakan bangsa Indonesia? Pada waktu kita mendengarkan janji-janji itu, saya kemudian memikirkan seolah-olah mereka itu seperti sang raja yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya tadi, yaitu dia adalah Raja Damai yang akan memberikan keadilan, akan memberikan kebenaran. Saudaraku, kita tidak bisa menyandarkan keinginan kita, kerinduan kita untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera hanya kepada manusia, bahkan kepada negara pun tidak. Tapi kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, di dalam nubuatan ini, di sini jelas dituliskan bahwa akan lahir Raja yang perkasa, penasihat yang ajaib, dan Raja damai. Damai yang diberikan bukan sekedar sebuah perasaan yang tenang, bukan sekedar sebuah perasaan yang tidak ada kekhawatiran, tapi damai yang diberikan ini adalah sebuah ketenangan yang betul-betul kita alami dari Tuhan di tengah-tengah segala kondisi yang buruk sekalipun kita alami. Kalau damai dalam dunia ini, kita mesti dalam kondisi yang baik, yang tenang, baru kita merasa damai. Tapi damai yang diberikan oleh Sang Raja Damai ini adalah damai yang tidak dipengaruhi oleh situasi, oleh lingkungan, oleh keadaan yang kita alami. Nah, Sang Raja Damai ini, yaitu Kristus, dia datang memberikan damai dan dua hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia menghancurkan musuh. Apa itu, saudara? Dia menghancurkan dosa. Dosa yang selama ini membuat manusia bermusuhan dengan Allah itu dikalahkan oleh Kristus. Sehingga kita yang dahulu adalah musuh dengan Allah, kita bermusuhan dengan Allah karena dosa-dosa kita, maka dengan kedatangan Raja Damai ini, kita diperdamaikan dengan Allah. Firman Tuhan sini dengan jelas mengatakan dalam ayat yang ketiga dan keempat, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Dia mematahkan kuk yang di atas bahu kita. Dia mematahkan tongkat si penindas. Dan inilah yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Jadi damai yang dialami oleh manusia itu hanya bisa dimiliki ketika pertama-tama berdamai dengan Allah. Nah, ini hal yang pertama yang dilakukan oleh Sang Raja Damai. Hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia menyebarkan damai itu. Jadi damai itu bukan hanya akan dimiliki oleh satu orang, bukan hanya dimiliki oleh satu keluarga, bukan hanya dimiliki oleh satu gereja,
tapi damai itu akan meluas. Saudara perhatikan dari ayat yang ke-6, dikatakan di sini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahteranya tidak akan berkesudahan dari keturunan demi keturunan. Damai sejahtera itu bukan hanya pada satu generasi, tapi akan dari generasi demi ke generasi. Artinya kerajaan damai itu tidak hanya akan berhenti dan pada satu titik atau pada satu jumlah yang tertentu, tapi kerajaan damai itu akan semakin hari semakin besar dan akan semakin meluas. Jadi kerajaan damai yang dipimpin oleh Kristus Sang Raja Damai ini akan terus semakin meluas. Dan saudara serta saya yang sudah mengalami damai dengan Allah, kita dipanggil untuk menjadi pendamai-pendamai di dunia ini, untuk menyebarkan akan siapa itu Raja Damai, Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia ini, yang mati di kayu salib bagi kita, yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, pada hari ini, di Advent yang kedua ini, ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, apakah saudara hari ini telah merasakan, mengalami damai sejahtera itu? Di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak mudah saudara alami, tengah-tengah kondisi yang mungkin sulit yang saudara alami, apakah saudara mengalami dan menikmati damai sejahtera itu? Seharusnya kita mengalami itu. Karena bukankah Tuhan Yesus berkata, aku pergi dan meninggalkan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Mari kita sambut Advent yang kedua ini. Mari kita sambut Natal ini. Dan kita sungguh-sungguh mengalami damai dari Allah. Dan bagi saudara yang belum berdamai dengan Allah, biarlah pada momen Natal ini kita berdamai dengan Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, dan kita berdamai dengan sesama kita. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dengan orang lain, dengan keluarga saudara, sudah bereskan itu, karena Sang Raja Damai telah lahir di hati saudara. Amin. Saudaraku, untuk pertanyaan refleksi di dalam Minggu Advent yang kedua ini, saudara coba menseringkan dan memikirkan bagaimana atau apa yang saudara akan lakukan ketika saudara tidak merasakan damai di dalam hati saudara. Apa yang saudara akan lakukan ketika tidak merasakan mengalami damai sejahtera itu? Coba saudara sharingkan dengan anggota keluarga saudara, mungkin dengan anak-anak, dengan pasangan, atau dengan orang tua. Dan pada waktu saudara sudah men-sharingkan ini, saudara kemudian sebentar menutupnya di dalam doa, dan saudara bisa menghentikan sejenak video ini, kemudian nanti melanjutkan kembali setelah saudara menutup di dalam doa dari sharing saudara sekalian.
Saudara, sekarang kita masuk ke dalam family activity. Nah, setiap saudara anggota keluarga, saudara pasti sudah memiliki kertas seperti ini. Nah, di atas kertas ini, setiap anggota keluarga menuliskan doa. Atau mungkin saudara menuliskan surat kepada Tuhan. Apa yang saudara ingin tuliskan, sampaikan kepada Tuhan. Nah, setelah saudara menuliskan ini, saudara kemudian kumpulkan, satukan semuanya, dan setelah disatukan, saudara kemudian foto hasilnya. Dan hasilnya ini kemudian saudara unggah di link yang sudah disediakan atau ke nomor WA yang telah disediakan. Paling lambat Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 4 sore.